Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, seiring meningkatnya jumlah kesembuhan pasien COVID-19, para peneliti kali ini juga mengembangkan terapi plasma konvalesen. Terapi konvalesen merupakan suatu metode dengan memberikan plasma dari mantan pasien COVID-19 yang sembuh kepada pasien COVID-19 dengan kategori berat atau kritis. Seperti apa? Kita simak informasinya dan tetap bersama kami. Sesaat lagi program Go Healthy akan hadir untuk Anda bersama Ronald Surapraja. Saya Nela Husna, sampai jumpa. Hingga saat ini para ahli masih terus mencari formula terkait virus COVID-19 yang hingga saat ini masih merebak. Nah, salah satunya ialah terapi plasma konvalesen yang hingga saat ini masih terus diteliti dan juga sudah mulai diterapkan di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, seperti di sebelah kanan saya saat ini merupakan alat dari donor darah apresis yang ditujukan atau difungsikan untuk bagi masyarakat yang ingin mendonorkan plasma darahnya, di mana untuk plasma darah konvalesen ini memang ditujukan bagi masyarakat yang sudah pernah terkena positif COVID-19. Nantinya untuk plasma darah tersebut akan disumbangkan kepada pasien dengan kategori berat dan juga sangat berat. Untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Budi yang merupakan kepala dari PMI Kota Surabaya. Halo Dok, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat sore, ya Dokter. Untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya untuk awal, apa sih Dok terapi plasma konvalesen ini? Ya, terapi plasma konvalesen adalah sebuah terapi pendamping yang diberikan plasma dari pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu, ya. Ini sangat menarik sekali. Ini adalah salah satu metode yang saat ini sudah juga mulai dikembangkan ya Dok ya. Sudah ada di Jakarta, Surabaya juga sebenarnya. Hingga saat ini dari 5.000 kasus kesembuhan yang ada di Jawa Timur, sudah ada berapa masyarakat yang menyumbangkan plasma konvalesen ya? Ya, untuk sementara di PMI Kota Surabaya kita baru 3 orang yang sudah mendonorkan plasma konvalesen, yaitu golongan darah B2 orang dan A1 orang. Sebetulnya kita semua golongan kita butuhkan, cuman mencari pendonor yang memenuhi persyaratan itu yang tidak mudah. Jadi karena ada beberapa persyaratan, mungkin diantaranya usia 17 sampai 60 tahun, kemudian berat badan minimal 55 kilo, dan yang paling penting adalah yang sudah sembuh dari COVID-19 dengan 2 kali swab negatif. Kemudian masih ada lagi yaitu titer antibodinya minimal 1/160. Kemudian masih banyak persyaratan lagi, hasil swabnya juga harus negatif saat akan diambil donor plasma konvalesen itu. Jadi persyaratan itu yang memang tidak mudah dan kadang-kadang terpenuhi ini, tidak terpenuhi yang lainnya. Betul sekali Dok. Memang yang menjadi kendala minimnya para pendonor terapi plasma konvalesen ini tadi juga dikatakan imunnya juga sudah harus mulai terbentuk dari 14 hari hingga 18 hari sesudah si pasien keluar dari rumah sakit atau isolasi mandiri. Sebenarnya untuk hingga saat ini kendala imun, mengapa masih ada masyarakat yang masih belum bisa memenuhi atau di bawah standar 1/160? Seperti apa? Sebetulnya kalau untuk imun yang diperiksa melalui titer antibodi itu tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Kalau orangnya sehat, dia sembuh, kita harapkan titer antibodinya tinggi, jadi di atas 1/160. Tapi kenyataannya kita punya pendonor setelah kita periksa titer antibodinya juga ada yang tidak sampai 1/160 seperti itu. Juga dikatakan persyaratannya adalah diutamakan laki-laki begitu, dan jikalau perempuan tidak boleh hamil atau sebelumnya tidak boleh hamil. Mengapa seperti itu Dok? Karena kalau wanita itu lebih ribet ya. Jadi kita utamakan yang belum pernah melahirkan, belum pernah hamil, dan diutamakan yang sudah pernah transfusi. Kalaupun wanita juga ada persyaratannya, antibodi HLA-nya harus negatif. Jadi kita ingin betul-betul aman. Jadi kalau itu kan lebih ribet, makanya kita utamakan pendonor laki-laki yang sudah pernah melakukan donor darah. Ya.
Oke, seperti yang kita lihat di belakang kita saat ini, sebenarnya alat plasma ini terdiri dari beberapa bagian sih dok, dan plasma darah yang diambil. Teknik yang membedakan dengan pendonor darah lainnya seperti apa? Ya, kalau sebetulnya pengambilan plasma konvalesen ini prinsipnya adalah donor aferesis. Yang biasanya kita lakukan adalah trombosit, jadi tromboaferesis. Tapi ini yang kita ambil adalah plasmanya saja. Jadi komponen darah yang lainnya kita kembalikan lagi ke dalam tubuhnya, tubuh para pendonor. Jadi prinsipnya sama dengan aferesis trombosit seperti itu. Dok, hingga saat ini untuk kesembuhan pasien berat yang sudah mendapatkan terapi plasma konvalesen sendiri sudah berapa persen? Seberapa efektif sih plasma yang disumbangkan dari mantan pasien COVID-19 kepada pasien yang masih sakit dengan gejala berat? Ya, sebetulnya kalau data kesembuhan yang paling tahu adalah dari rumah sakit. Kalau kita kan penyediaannya saja, tetapi berdasarkan keterangan dari Menteri Kesehatan, Dr. Terawan yang sudah melaksanakan di RSPAD atau di mana itu sangat efektif sekali dan banyak menolong pasien-pasien COVID yang dengan kondisi yang berat. Untuk distribusi dari PMI Surabaya ini sendiri untuk plasmanya kemana saja? Sementara dari PMI Surabaya kita distribusikan masih di Surabaya, jadi ke rumah-rumah sakit seperti RKSET, Adi Usada. Terima kasih atas wawancaranya, dan hingga saat ini memang diharapkan dengan bertambahnya pasien sembuh, utamanya di Jawa Timur ini, agar masyarakat juga semakin peka berbagi plasma darah untuk membantu saudara kita yang hingga saat ini masih dengan gejala berat dan juga dirawat di rumah sakit. Dari Surabaya, Monica Gracia, Fikri Alfadin, Metro TV.